Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sekar Langit dari kelas 10 IPS 2. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang biografi B.J. Habibie. Baharudin Yusuf Habibie lahir pada tanggal 25 Juni 1936 di Parepare. Ayahnya adalah ahli pertanian. Ayahnya bekerja sebagai ahli pertanian dan ibunya adalah dokter spesialis mata. Habibie kecil itu suka menyendiri dan hobinya adalah membaca buku. Namun, dia juga sangat aktif bertanya karena rasa keingintahuannya Habibie itu sangat tinggi. Panggilan kecil Habibie adalah Rudy. Pertama kali bertemu Ainun kecil saat dia bermain kelereng dengan kakaknya. Ayah Habibie meninggal saat Habibie berumur 14 tahun. Habibie bersekolah di sekolah yang sama dengan Ainun, dan karena mereka berdua sama-sama pintar, mereka sering dijodoh-jodohkan. Pada usia 18 tahun, Habibie berkuliah di ITB 1 semester, dan Ainun bersekolah di kedokteran UI. 1 tahun kemudian, Habibie berangkat ke Jerman untuk kuliah teknik mesin di RWTH, Aachen, Jerman atas biaya ibunya. Saat sekolah di Jerman, Habibie juga aktif berorganisasi hingga menjadi ketua Perhimpunan Pelajar Indonesia, PPI, Aachen. Pada usia 24 tahun, Habibie lulus S1 dan melanjutkan sekolahnya ke jenjang S3. 1 tahun kemudian, Habibie kembali ke Indonesia untuk menikah dengan Ainun di Bandung dan menetap di Jerman. Di usia 26 tahun, anak pertama mereka lahir. Anak pertama mereka dinamakan Ilham. Di usia 28 tahun, Habibie lulus S3 dari RWTH Aachen dengan predikat summa cum laude. Di usia 31 tahun, Habibie mendapat gelar guru besar dari ITB. Pada tahun yang sama, anak kedua lahir. Anak kedua mereka bernama Tariq. Setelah lulus, Habibie bekerja di Jerman sebagai kepala penelitian dan direktur teknologi di MBB. Ia satu-satunya orang Asia yang menduduki jabatan nomor 2 di perusahaan pesawat terbang Jerman. Habibie dijuluki Mr. Crack karena Habibie mampu memperhitungkan keretakan pesawat karena proses lepas landas. Kemudian, pada tahun 1973, Habibie harus kembali ke Indonesia atas mandat Presiden Soeharto. Selang 1 tahun kemudian, dia menjadi penasihat Dirut Pertanian. Pada usia 40 tahun, ia menjadi Dirut IPTN. Dan 7 tahun kemudian, dia diangkat menjadi Menteri Ristek. Tahun 1999, ia mengesahkan UU Kebebasan Pers dan Otonomi Daerah. Di tahun yang sama, Timur Timur lepas dari Indonesia. Hingga akhirnya dia harus turun jabatan karena laporan pertanggungjawabannya ditolak oleh MPR. B.J. Habibie menjadi presiden dengan masa jabatan terpendek, yaitu 1 tahun dan 4 bulan. Pada tahun 2010, Ainun meninggal setelah melawan kanker ovarium stadium 4. Habibie sempat menderita psikosomatik malignant, yaitu kondisi gangguan psikologi karena kehilangan orang yang paling dicintai atau terkasih, sehingga salah satu solusi dan obat yang dia pilih adalah dengan menulis buku diari. Habibie rutin mengunjungi makam Ainun setiap hari selama 100 hari, bahkan setelahnya. Pada tahun 2012, kisah cintanya difilmkan dengan judul Habibie dan Ainun, dengan sukses diperankan oleh Reza Rahardian dan Bunga Citra Lestari. B.J. Habibie meninggal pada usia 83 tahun, tepatnya pada tanggal 11 September 2019, di Rumah Sakit PAD Gator Subroto, Jakarta, karena mengalami gagal jantung. Beliau dimakamkan tepat di samping makam Ainun. B.J. Habibie mengajarkan kita bahwa keberhasilan bukanlah milik mereka yang pintar, melainkan milik mereka yang senantiasa berusaha. Kejadian penting B.J. Habibie. Berbagai sumbangsi yang besar telah ia berikan pada teknologi pesawat terbang dunia lewat karya dan penemuannya. Salah satunya adalah Crack Propagation Theory, alias teori Habibie. Karena teori itu yang menjadi kontribusi besar darinya di dunia penerbangan, B.J. Habibie mendapat julukan Mr. Crack. Teori tersebut dipakai untuk memprediksi crack propagation point atau letak awal retakan pada pesawat, terutama sayap, yang merupakan struktur penyangga, sehingga selalu menahan tekanan, apalagi saat take off, lepas landas, landing, mendarat, dan mengalami turbulensi. Ringkasannya, B.J. Habibie menciptakan Crack Propagation Theory. Hal-hal yang dapat diteladani. 1.
Rasa ingin tahu yang tinggi. Habibie adalah orang yang sangat rajin bertanya. 2. Peduli keluarga. Sudah bukan rahasia lagi bahwa B.J. Habibie adalah sosok yang sangat mencintai keluarganya dan juga istrinya, Hasri Ainun Besari. Bahkan, kisahnya pernah diangkat menjadi film layar lebar. Contoh ini bisa dijadikan contoh bahwa kita sepatutnya membagi waktu seimbang untuk pekerjaan dan juga keluarga. Dan yang ketiga itu disiplin. Beragam gelar pendidikan dan kesuksesan di bidang iptek mustahil ia dapatkan tanpa kedisiplinan yang tinggi. Contoh kecil dari kedisiplinan seorang B.J. Habibie adalah caranya ia membagi waktu. Sekian dari saya, mohon maaf bila saya ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.